Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Di sini saya dapetin kartu grafis dari kubu hijau lagi, yaitu brand Zotac GeForce GTX 750 Ti atau yang biasa kita sebut sebagai Lord Splunk ya guys ya. Oke, jadi ini kartu grafis single fan ya, single fan dari brand Zotac berwarna hitam dan kipasnya berwarna orange, heatsinknya berwarna chrome putih ya, chrome putih. Kemudian unitnya juga masih cukup bersih banget ini untuk heatsink dan kelengkapannya. Kemudian untuk portnya PCI Express 3.0, untuk serinya di sini Zotac GeForce GTX 750 Ti 2GB 128 bit GDDR5 ya guys ya. Kemudian ada logo Zotac emboss di bagian sini. Kemudian di bagian atas di sini terlihat untuk sirip-sirip heatsinknya berbentuk lingkaran dan high quality komponen ya. Sangat compact tanpa pin port tambahan, jadi sangat hemat daya tentunya untuk kartu grafis satu ini. Kemudian untuk display ya, di sini kartu Zotac ini sudah memiliki satu buah HDMI port, satu buah display port dan satu buah DVI port ya. Dengan plat yang juga masih kinyis-kinyis ya. Oke, kita lihat untuk di bagian belakang, di bagian plat fibernya juga masih sangat kinclong, kinyis-kinyis. Untuk baut-bautnya juga kinclong. Untuk serinya sama ya, Zotac GeForce GTX 750 Ti 2GB 128 bit GDDR5 ya guys ya. Untuk kondisinya seperti ini, saya dapetin segel ini dari tempat yang beli, kondisinya sudah seperti ini. Dan kita akan langsung tes untuk kartu grafis ini guys. Kita langsung menuju ke PC, mari guys. Oke, kita turunin dulu, kita pasin ya lightingnya juga. Oke, udah terlihat ya. Kita akan pasang guys. Jadi ini belum saya tes sama sekali, dari unboxing baru saya pasang dan akan langsung saya tes sekarang ini guys. Tes langsung. Ini seperti biasa saya pakai satu helai baut ya untuk pengaman. Pastikan teman-teman kalau pasang VGA ya, bukan PGA pakai baut ya supaya tidak goncang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini saya supply dengan power supply Coger CMX 700W 80 plus bronze dengan menggunakan DisplayPort nih. Untuk tes kali ini kita nyalakan PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantul juga, kipas muter kelihatan dari atas. Kita akan tunggu untuk display menampilkan. Udah ada sinyal dari layar. Oke, udah ada sinyal ya, untuk udah tampil logo motherboardnya. Kita lihat untuk thermal design powernya di angka 100 ya. Sama sih dari beberapa kartu grafis yang lain, di 90 sampai 100-an. Oke, kita tunggu untuk keseluruhan displaynya guys. Kita paskan dulu tripodnya biar nggak goncang-goncang. Oke, saya tes per 19 Januari jam 11.17 ya, 11.17. Kita masuk dulu ke sistem sambil nunggu resolusi layar berubah ke Full HD ya. Kemarin juga ada yang komen ya, Mas siapa lupa saya namanya, komen di video yang saya pengetesan grafik Intel, kalau bisa pakai capture card atau seperti OBS gitu ya. Sebenarnya sih pengen sih pakai media itu, tapi saya bingung untuk mengakomodir waktu unboxing langsung menuju ke PC itu secara berkelanjutan tanpa jeda itu gimana gitu kalau pakai capture card atau OBS gitu guys. Memang hasilnya sih kalau pakai kamera gini akan ada rainbow-nya ya. Seperti itu. Oke, kita tunggu sampai resolusi layar berubah ke Full HD ya. Kita tunggu terlebih dahulu guys. Nanti dia akan berkedip. Setelah menginisialisasi keberadaan kartu grafis dan PC dari driver Nvidia, nanti akan berkedip celunting gitu. Kita tunggu terlebih dahulu. Moga layarnya nggak miring. Oke, udah ada suara ya, kedengeran ya guys ya. Oke, resolusi udah Full HD ya. Kita lihat dia di DisplayPort ini
berjalan di berapa frekuensinya, di 165 Hz ya, di preset 1080. Kita buka untuk di bagian sini kartu grafisnya di 32 derajat Celcius ya, suhunya adem, dan saat ini di 34 derajat Celcius. Kita reload ulang biar parameternya lengkap. Kemudian untuk MSI Afterburner juga kita reload seperti biasa ya guys. Oke, kita buka juga yang namanya 3D Mark seperti itu. Oke, ini yang kubu hijaunya tidak tampil tadi, ngumpet ternyata di taskbar. Kemudian ini untuk parameter lengkapnya untuk sensornya. Suhu saat ini di 35 derajat Celcius ya. Suhu terendahnya di 34, saat dinyalakan tadi di 29 ya, 29-an ya guys ya. Oke, kita akan look up untuk spesifikasi kartu grafisnya dan kita komparasi dengan data dari Touch Power Up nih. Oke, di sini udah kelihatan ya di layar kartu grafis ini Zotac GTX 750 Ti 2GB GDDR5 128 bit. Dia bernama arsitekturnya Maxwell GM107, teknologi 28nm dengan 1870 juta transistor. Kemudian subvendor dari Zotac partner ya, PC partner, berjalan di bus interface 16 kali 3.0. Render texture mappingnya 16/40 dengan shadernya 640 unified. Direct supportnya 12 dalam kurung 11_0 ya. Kemudian dibekali dengan VRAM GDDR5 Samsung 2GB 128 bit dengan bandwidthnya di 86,4 GB per second ya. Nvidia versionnya yang terpakai saat ini di 516.94 DCH minus 1064 bit VHGL ya. Kemudian untuk base clocknya kita lihat nih guys, base clocknya di 1033, boost clocknya di 1111 MHz, kemudian memory clocknya di 1350 MHz ya, 5,4 GB per second efektif. Kemudian untuk kartu grafis ini board desainnya dual slot ya pasti, TDP nya 60 watt dengan suggested power supply 250 watt tanpa pin power, tentunya hemat daya. Dan di sini untuk dari website ini mungkin berbeda dari kartu yang ada di kita ya, ini lebih baru ya. Nah mungkin yang ini guys, variannya mungkin yang ini. Jadi dia ada HDMI, DisplayPort, dan DVI. HDMI nya 1.4A, DisplayPortnya 1.2 versinya ya. Jadi ini kartunya emang mirip, ada dua versi ya. Ini kita yang terbaru nih, udah ada DisplayPortnya. Oke, kita akan jalanin tes untuk kartu grafis ini. Di sini karena ini seri Lord Sesplunk, kita akan tes pakai Nitride di preset 1080 ya. Kita akan load di, ya mungkin dia akan load di 100% atau 99%, kita sesuaikan aja dari sistem yang akan mengolahnya dengan secara optimal ya, untuk menjalankan benchmark Nitride. Oke, kita tunggu collecting system info ya. Ini kalau di kamera memang ada garis-garis seperti ini ya guys ya, ada rainbow-rainbownya, tapi kalau di layar langsung sebenarnya jernih ya, adem ya. Seperti itu. Nitride graphic test 1 ya, dimulai. Kita akan lihat bagaimana on screen display-nya tampil. Kita tunggu terlebih dahulu, dia berjalan di 80 fps, mantap. Temperatur di 46 derajat Celcius dan digeber mantap nih di 99% dengan average fps-nya di 82 frame per second average ya. Realnya di atas 70-an tentunya untuk menjalankan Nitride ini. Untuk si Lord Sesplunk ini cukup mulus, untuk render dan tekstur mappingnya bisa dilihat sangat kinclong ya. TDP yang terload di full load ini di 33 sampai 35 watt range-nya ya. Dengan VRAM yang terpakai hanya 920 sekian mega dari 2 GB yang tersedia, dan memory clock di load di 2,7 GHz dengan core clock di 1,1 GHz ya. Untuk kipas sendiri berputar di 36% RPM, kondisinya adem ya, suhu masih di angka 56 derajat Celcius untuk full load, jadi masih jauh dari 60 derajat Celcius, bahkan apalagi 70 derajat Celcius ya guys ya. Oke, tes pertama berlangsung dengan mulus. Lanjut ke grafik tes 2 Nitride. Ini tentunya akan lebih berat dari yang pertama karena akan banyak layer ya. Oke, berjalan di 100 sekian fps. Untuk framenya sudah mencapai hampir 1000 frame. Dan suhu stay di 56 derajat Celcius, naik ke 57 derajat Celcius dengan load 99%.
Kipas anteng ya, senyap banget guys di 38% rpm, dan watt meter menunjukkan skala di 160 sampai 170 watt untuk keseluruhan PC ya, dan monitor serta peripheral yang tertanam dari kelistrikannya. Mantap jiwa, 100 fps di 59 derajat Celcius, belum menyentuh 60 nih guys. Apakah akan menyentuh 60 derajat Celcius? Walaupun menyentuh pun masih dalam masuk kategori sangat adem ya untuk kartu grafis launcher Splunk. Dia berjalan di 160 fps tadi guys, mantap jiwa. Oke, akhirnya masuk ke 60 derajat Celcius, mantap jiwa, dan performa juga benar-benar mulus, terkulus-kulus, okulus, kalkulus guys, mantul jiwa. Oke, untuk tes grafik tes 1 dan 2 udah selesai, tinggal CPU tes, baru kita akan lihat result untuk si Zotac GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5. Kita tunggu. Oke, temperatur 50 derajat Celcius untuk si Zotac, pada dia idle di 14% performance ya. Jadi ini suhu cenderung makin turun, idlenya di 3 watt aja guys. Jadi sangat-sangat hemat daya ya. Kartu grafisnya idle, dan mantul jiwol ini untuk prosesor menjalankan CPU tes saat ini average di 12 fps untuk menjalankan night rate ya. Mantul jiwol terkumpul. Oke, prosesor di load di 50% dengan temperatur 57 derajat Celcius. Nice, selesai untuk keseluruhan benchmarknya. Kita akan lihat skornya bagaimana untuk Zotac partner. Please wait, loading result. Oke, kalau kita lihat night rate skornya di 16.800 sekian ya, average skornya di 17.500an, jadi terpautnya kurang lebih 500-600 poin ya, kurang lebih untuk terpaut dengan average skornya. Kemudian untuk tingkat kestabilannya, kartu grafis ini cenderung stabil ya, di tes pertama di atas 4000 MHz, dan tes kedua juga cukup fluktuatif di 4000 MHz, intinya di atas 3000 ya, paling rendahnya di 3599 MHz. Dan kalau kita lihat di sini untuk settingan game apa nih guys, GTA 5 1080p Ultra ya, dapat 145 plus fps. Kemudian tes pertama di 76 frame rate ya fps, dia achieve di 57 derajat Celcius. Tes kedua dia achieve 83,7 fps saat mencapai 60,69 derajat Celcius, dan berangsur turun sampai saat ini di 42 derajat Celcius. Jadi suhunya sangat-sangat menggigil ya guys ya. Overall untuk thermal design powernya minimalnya di 0,9 watt dan idle-nya di 1,9 watt. Kalau kita bulatin ya, idle-nya minimalnya itu 1 watt, idle-nya di 2 watt, dan maksimumnya di 36 watt ya, 36 watt aja. Dengan GPU clock-nya di 1100 sekian MHz, memory clock-nya di 1350 MHz ya. Jadi inilah kenapa kartu launcher Splunk itu memang benar-benar masih fenomenal sampai sekarang ya, masih sangat-sangat playable sekali dan diminati. Oke guys, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.